Cerita dibuka dengan penjelasan tentang pekerjaan sebagai seorang stuntman yang memiliki bayaran besar namun juga memiliki resiko yang tinggi karena menggantikan aktor utama dalam melakukan adegan berbahaya. Bagaimana? Ada yang tertarik? Cerita kemudian berganti kepada salah satu stuntman yang sedang naik daun. Dia bernama Colt. Terlihat dia sedang bekerja sebagai seorang stuntman untuk aktor Tom Rider dan sedang bersiap untuk melakukan aksi berbahaya menggantikan si Tom. Colt juga berhubungan dengan seorang operator kamera bernama Jody. Colt langsung melaksanakan tugasnya dan yang terjadi, ternyata aksinya kali itu gagal dan membuatnya mengalami patah tulang yang parah. 18 bulan semenjak kejadian tersebut, Colt memilih untuk menghilang dari dunia perfilman. Colt bahkan menghilang tanpa berkata apa-apa kepada kekasihnya Jody. Dia juga sekarang tinggal di kota kecil di Meksiko dan bekerja sebagai seorang juru parkir di sebuah restoran. Hingga suatu ketika tanpa disangka, Colt menerima telepon dari Gail yang memintanya untuk ikut dalam sebuah proyek film yang juga dibintangi oleh Tom Rider. Gail juga mengatakan kalau sutradara dari film ini sendirilah yang meminta kehadiran dari stuntman Colt. Dan film kali ini ternyata disutradarai oleh mantan kekasihnya sendiri, siapa lagi kalau bukan si Jody. Dan ini ternyata adalah film garapan pertama dari Jody. Awalnya Colt menolak untuk ikut karena dirinya masih takut untuk menemui Jody. Hingga akhirnya ketika dia direndahkan oleh seorang pria sombong, Colt pun langsung menelpon Gail untuk menyiapkan tempatnya sebagai seorang stuntman. Singkat cerita, Colt akhirnya sampai di lokasi syuting dan langsung melakukan rekaman wajah untuk keperluan syuting. Colt juga bertemu dengan sahabat lamanya yakni koordinator stuntman bernama Tucker. Melihat kedatangan dari Colt, Tucker langsung memberitahu aksi-aksi apa saja yang akan dilakukan oleh Colt di film ini, serta memberitahu agar Colt tidak menampakkan diri di hadapan Jody dulu, karena Jody memiliki dendam yang tinggi kepada Colt yang dulu sudah meninggalkan dirinya di saat lagi sayang-sayangnya. Colt sendiri sebenarnya juga merasa bersalah karena dulu dia sudah meninggalkan Jody tanpa berkata sepatah kata. Jody sendiri sedang merasa cemas dengan stuntman yang akan bekerja di saat itu. Dan ternyata Jody sendiri tidak mengetahui kalau stunt yang datang merupakan mantan kekasihnya dulu, si Colt. Pada akhirnya aksi berbahaya dilakukan oleh Colt, yakni melakukan adegan ledakan di mobil balap. Dan, I need him close to the camera. Melihat akting dari si stunt, Jody pun merasa kagum. Akan tetapi ketika dia tahu kalau itu adalah Colt, seketika Jody menjadi marah dan meminta supaya Colt keluar sekarang juga, atau dia akan berhenti untuk menggarap film perdananya ini. Tentu saja Colt tidak menyerah dan membujuk Jody supaya memberikannya kesempatan lagi. Pada akhirnya Jody pun setuju. Di adegan selanjutnya, Jody langsung melampiaskan kekesalannya dengan membuat Colt mengulangi adegan berbahaya. Jody juga menyindir Colt secara tipis dengan menceritakan sebuah kisah tentang hubungan pria di dalam film yang meninggalkan kekasihnya begitu saja, walaupun cerita yang dia bilang tidak terdapat di dalam naskah. Colt pun hanya bisa bersabar dan mengikuti apa kata sutradara. Sehabis syuting film yang melelahkan tersebut, Gail lalu mendatangi Colt yang merasa kesal karena Gail telah berbohong tentang Jody yang menginginkan kedatangannya di film garapannya ini. Gail pun hanya bisa meminta maaf dan mengatakan kalau tujuan dia menemui Colt dikarenakan sekarang si Tom, bintang utama, telah menghilang dan Colt langsung dimintai tolong untuk mencari Tom. Colt tentunya tidak mau dan meminta supaya melaporkan saja kepada polisi. Namun Gail mengatakan kalau dia tidak bisa melibatkan polisi dikarenakan Tom yang ternyata terjerumus dengan narkoba
dan jika memberitahu polisi maka film yang digarap oleh Jordie akan terancam gagal. Akhirnya Colt pun setuju karena tidak mau kalau film perdana yang disutradarai oleh Jordie menjadi film terakhirnya juga. Sebelum Colt pergi untuk mencari Tom, Jordie menemuinya dan meminta maaf sudah membuat Colt berada di adegan berbahaya yang berulang tadi. Colt pun tidak mempermasalahkan hal tersebut dan meminta maaf sekaligus mengatakan kalau itu layak dia terima karena sudah meninggalkannya dulu. Mereka berdua pun akhirnya berbaikan dan berjanji untuk menyelesaikan film ini dengan baik. Setelah itu, Colt langsung pergi menyelinap ke rumah Tom. Karena tidak menemukan Tom, Colt pun membuat kopi. Dan secara mendadak, dia malah diserang oleh seorang wanita menggunakan katana. Why do you look so familiar? Rupanya wanita tersebut merupakan pacar Tom, yakni Iggy, yang hanya iseng menggunakan katana palsu. Colt pun menanyakan lokasi dari Tom, dan Iggy hanya menyarankan untuk mencari di klub, tempatnya biasa nongkrong, dan menemui seorang pengedar narkoba bernama Don, yang mungkin saja mengetahui keberadaan dari Tom. Colt pun langsung saja pergi ke pesta neon di klub dengan gaya pedenya. Dia pun menemui Don dan menanyakan keberadaan dari Tom. Dom di situ menyuguhkan minuman yang ternyata sudah diberikan campuran narkoba dengan efek halusinasi tinggi. Kemudian saat dia akan dibawa pergi, Colt pun menunjukkan keahliannya dan mengalahkan para penjahat tersebut dengan efek khayalan yang epik. Colt juga langsung mengejar Don yang melarikan diri dengan cara Setelah berhasil menangkap Don, Don pun menyarankan Colt untuk pergi menemui pengawal dari Tom di sebuah hotel. Ketika dia mendatangi hotel dan mendapatkan nomor dari kamar pengawal Tom, Colt pun langsung saja menerobos masuk dan malah menemukan mayat seorang pria. Melihat adanya mayat di kamar tersebut, dengan cepat Colt pun pergi dari hotel sembari menelpon dan mengabari Gail tentang mayat yang dia temukan barusan. Colt juga seketika memberitahukan kepada polisi soal penemuan mayatnya tadi. Namun saat diperiksa rupanya tidak ada lagi mayat di tempat tersebut. Keesokan harinya dikarenakan keberadaan dari Tom yang masih belum ditemukan, akhirnya mereka melanjutkan film dengan menggunakan Colt sebagai pemeran utama, namun tentunya menggunakan wajah dari Tom. Hubungan antara Colt dan Jordie juga menjadi semakin mesra. Ketika sedang duduk untuk beristirahat, Colt melihat asisten dari Tom yakni Jiang, yang langsung saja dia ikuti. Colt pun langsung bertanya kepada Jiang mengenai keberadaan dari Tom. Jiang pun kemudian menjelaskan kalau terakhir kali dia melihat Tom dan kawannya bernama Henry yang sedang pesta narkoba. Jiang juga menemukan ponsel dari Tom yang berisikan sebuah rahasia besar, namun ponselnya terkunci. Jian mengatakan kalau dia akan memberikan ponselnya kepada Tom. Jian mengatakan kalau dia akan memberikan ponselnya kepada Colt dengan bayaran berupa kredit produser. Entah apa maksudnya, guys. Ketika sudah memberikan ponselnya, secara tiba-tiba dua orang datang dan langsung menculik Jiang. Colt seketika kembali beraksi dengan membawa anjing milik Tom yang sudah dia kenali dari dulu. Aksi baku hantam pun terjadi di atas mobil antara Colt dengan Dress. Sementara Jiang dan si anjing juga berhasil menyingkirkan salah satu penjahat dari atas mobil. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil selamat serta mendapatkan ponsel dari Tom. Where's the fire stop, man? I need that.
Colt kemudian meminta bantuan dari Tucker untuk mencari kata sandi ponsel Tom di rumahnya. Setelah mencari ke sana kemari, Tucker akhirnya berhasil menemukan kata sandi di kertas tempel. Dan ketika mereka memutar isi video di ponselnya, mereka malah menemukan video pesta narkoba yang dilakukan oleh Tom dan juga Henry. Mereka juga tanpa sengaja melihat bahwa di pesta tersebut, Tom malah membunuh Henry. Dan rupanya mayat di hotel sebelumnya ternyata adalah mayat dari Henry. Dan ketika Tucker menyalakan TV, lebih mengejutkannya lagi terdapat berita penemuan mayat dari Henry di hotel. Dan yang menjadi tersangka tentu saja adalah Colt karena tertangkap CCTV di TKP sebelumnya. Bahkan terdapat rekaman editan dengan wajah Colt sebagai orang yang telah membunuh Henry. Melihat berita tersebut, mereka berdua cukup terkejut. Akan tetapi Colt sendiri tidak terlalu khawatir karena dia memiliki bukti di ponsel milik Tom. Mereka berdua lalu menyadari kalau Dress dan beberapa orang tengah mendekat untuk mencari ponsel Tom dan berusaha menghabisi mereka. Tak pakai lama, Tucker dan juga Colt langsung bersiap-siap dan aksi baku hantam pun kembali terjadi. Sialnya, dalam aksi baku hantam tersebut, ponsel Tom malah kena tembak. Mereka berdua akhirnya juga berhasil melumpuhkan beberapa orang, menyisahkan si Dress. Tucker pun pergi untuk memeriksa keadaan, meninggalkan Colt dan yang terjadi. Tapi bohong. Ternyata pistol yang digunakan hanyalah pistol mainan. Dan Colt langsung kabur dengan cara melompat dari gedung dan malah mendapati Tom yang sedang asik-asikan. Ketika dia terbangun, Colt langsung dihajar dan dijelaskan oleh Tom yang sebenarnya. Rupanya dari awal Tom dan juga Gale sudah merencanakan untuk mengkambing hitamkan Colt dalam pembunuhan Henry. Dan rekaman wajah dari Colt saat tiba di tempat syuting sebenarnya digunakan untuk mengedit wajahnya di video pembunuhan Henry. Bahkan kecelakaan yang dialami Colt di awal film juga disebabkan oleh Tom yang mensabotase alatnya. Semua ini Tom lakukan dikarenakan karir dari Colt yang meningkat lebih tinggi dibandingkan karirnya sendiri sebagai seorang aktor utama. Kemudian setelah Colt mengungkapkan kalau ponselnya sudah rusak ditembak, Tom pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membakar Colt, sementara dia sendiri pergi dari tempat itu. Dan ketika dia akan dibakar, Colt langsung menggunakan jutsu katonnya dan berhasil melarikan diri menggunakan perahu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi seketika. Namun Colt berhasil bersembunyi dan menelpon Jody untuk memberitahukan situasi yang sebenarnya terjadi, sekaligus mengungkapkan rasa cintanya kepada Jody. Sementara Colt sendiri berakhir dengan menabrakkan dirinya ke tangki minyak. Dress langsung mengabarkan kematian Colt kepada Gale. Sementara Colt sendiri hanya memalsukan kematiannya dan berhasil selamat dari kejadian tadi. Besok harinya terlihatlah Jody yang bersedih melihat berita mengenai kematian dari Colt, dan mendadak Colt pun muncul menggunakan baju alien. Setelah dirinya dihajar dan ditikam, barulah Jody menyadari kalau orang di balik kostum adalah Colt. Colt pun langsung saja menjelaskan detail perbuatan dari Tom, Gale, Dress, dan juga yang lainnya. Mereka berdua pun langsung saja menyusun sebuah rencana dalam syuting nanti. Cerita pun berlanjut memperlihatkan Tom yang kini sudah mulai aktif muncul untuk syuting. Hingga ketika adegan di mana Tom akan mengendarai sebuah mobil dengan tangan terborgol,
Masuklah Colt yang langsung saja membawa lari Tom dengan cara ngebut. Let me out right now! Get to the car! Dan aksi kejar-kejaran pun dilakukan. Dan tentunya dibantu juga oleh Tucker. Akhirnya Dres dan juga timnya pun berhasil dilumpuhkan dalam aksi kejar-kejaran tersebut. Colt sendiri terus melakukan aksi berbahaya, hingga pada akhirnya Tom yang ketakutan memberitahukan kebenaran soal pembunuhan Henry dengan semua orang yang terlibat dalam aksi tersebut. Dan rupanya semua perkataan dari Tom sudah direkam oleh Jody untuk dijadikan sebagai barang bukti. Dan yang terjadi setelah itu, He's going for it. Go! Go! I don't have a mouth guard. untungnya mereka berdua berhasil selamat tanpa kehilangan kacamata mereka. Tak lama aksi baku tumbuh pun terjadi antara anak buah dari Tom melawan para stuntman yang dilakukan dengan heboh. Sementara terlihatlah Gale dan juga Tom yang mencoba kabur dengan membawa barang bukti. Melihat Tom dan juga Gale yang akan kabur membawa barang bukti, Colt dan Jody langsung mengejar mereka dengan cara Colt yang meloncat ke helikopter, kemudian mengajar Tom. Setelah berhasil mendapatkan rekaman, Colt pun langsung saja terjun bebas ke atas airbag yang sudah disiapkan oleh Tucker. Pada akhirnya film perdana garapan Jody yakni Megastrom berhasil ditayangkan dengan pemeran utama yang digantikan oleh Jason Momoa. Filmnya sendiri akhirnya sukses dan mendapatkan banyak penghargaan. Di lain itu, Jody dan juga Colt juga kembali menjalin hubungan kemesraan mereka. Film pun selesai. Oke teman-teman semuanya, demikianlah untuk film Fall Guy. Guys, gitulah guys, yang baru diterbitkan pada tahun ini. Merupakan sebuah film dengan alur cerita yang seru dan penuh dengan adegan ngakak. Mimin sarankan agar kalian sendiri menonton secara full film ini. Pesan dari film ini adalah, Mimin lupa. Mimin sebagai tuan rumah channel ini mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tabea. Back up, man. Call my 3 bars. Actor.